materi hari ini dari metode penelitian ya, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai critical literature review. Oke, critical literature review. Jadi alasan-alasan untuk reviewing dari suatu literatur itu ada beberapa, diantaranya adalah untuk melakukan satu langkah awal gitu ya untuk mencari materi-materi yang ada. Kemudian untuk mengatur atau mengorganisir gitu kan ya ide-ide dan juga temuan-temuan yang kira-kira bernilai. Selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi penelitian yang lain yang mungkin saja sedang dilakukan. Next, untuk mengenerate ide untuk penelitian, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan suatu perspektif yang sifatnya kritikal. Oke. Nah, literatur review ini sendiri prosesnya dijelaskan sebagai berikut gitu ya. Kita awali dengan suatu research questions. Research question dan juga tujuan. Selanjutnya kita define parametersnya. Kita mendefinisikan parametersnya. Setelah itu, ya kita generate, kita buat keywords-nya. Lalu kita lakukan pencarian. Lanjutkan dengan mencari literatur gitu ya. Kemudian lakukan evaluasi, lalu lakukan perekaman gitu ya atau record di sana. Nah, proses ini kemudian dilanjutkan dengan generate dan juga refine keywords yang baru. Dari situ kita mulai membuat draftnya. Oke, kita bikin draftnya. Lalu kita kembali mendefinisikan parameters kita. Jadi redefine parameters. Nah, setelah redefine parameters, balik lagi ke generate dan refine keywords. Oke, kemudian siklusnya balik lagi ke conduct search, obtain literature, evaluate, record gitu ya. Kemudian kita ciptakan lagi keywords-nya. Dari situ kita update dan kita revisi draft yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian berulang lagi prosesnya sehingga nantinya terakhir kita boleh membuat yang namanya review, critical review dari suatu literature, gitu ya. Oke, nah proses ini berulang-berulang. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang namanya revisi dari si draft kita ini tadi. Sampai pada akhirnya kalau kita sudah mendapatkan draft yang diinginkan, disitulah proses dari critical review ini berhenti. Oke, next. Critical review, ya ada beberapa pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini kita pakai ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Yang sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan. Untuk deduktif itu adalah mengembangkan suatu framework yang literaturnya itu dari satu literatur kemudian diujikan dengan menggunakan data. Sementara yang induktif itu adalah kita mengeksplor data untuk mengembangkan teori yang kemudian nanti akan diujikan kembali dengan melawan literatur yang ada. Gitu. Oke. Jadi ya, ada deduktif dan ada induktif. Next. Mengenai critical review masih. Nah, purpose-nya apa sih gitu ya? Tujuannya itu apa sih gitu ya? Yang pertama adalah untuk melakukan research questions, untuk merefine ataupun menyaring kembali gitu ya, research questions dan objectives dengan lebih jauh. Yang kedua adalah untuk menemukan rekomendasi untuk research yang lebih jauh, for the research. Terus udah gitu untuk menghindari satu pekerjaan yang terulang. Jadi kita menghindari pekerjaan yang sudah dibuat itu biar terulang gitu. Yang keempat adalah untuk memberikan pencerahan ya terhadap strategi dan teknik yang diperlukan ataupun yang layak
terhadap research objectives kita tadi, ataupun terhadap tujuan dari research yang tadi kita punya. Oke, next. Nah, dalam adopting a critical perspective, ya, ada skills yang dibutuhkan ketika kita lakukan reading gitu ya, ketika kita baca satu literatur itu. Skillsnya apa aja? Yang pertama adalah previewing. Oke, kita harus bisa nge-preview apa yang kita baca. Terus udah gitu annotating. Annotating ini kita harus bisa kayak menuliskan notes ataupun menuliskan kesimpulan dari apa yang kita baca. Terus udah gitu summarizing. Summarizing ini adalah meringkas. Terus comparing and contrasting, ya, membandingkan dan juga mengkontras. Artinya kita bisa ngelihat kalau misalnya dari dua literatur, kita bisa bandingkan literatur satu dengan literatur lainnya dan menemukan perbedaan-perbedaannya. Itu berarti kita sedang contrasting dari satu literatur dengan literatur yang lainnya. Next. Untuk skills yang paling penting itu diantaranya adalah yang pertama, kapasitas untuk mengevaluasi apa yang sudah kamu baca. Kemudian yang kedua adalah kapasitas untuk menghubungkan apa yang kamu baca terhadap informasi yang lainnya. Oke. Selanjutnya untuk adopting a critical perspective, ya, ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah, kenapa saya membaca ini? Yang kedua adalah, kenapa autor ataupun penulis menuliskan hal ini? Yang ketiga adalah, seberapa meyakinkankah tulisan tersebut? Terus udah gitu, manfaat apa yang bisa saya dapatkan, dari bacaan ini? Nah, jadi ini pertanyaan yang harus kita bisa jawab setelah kita lakukan yang namanya reading itu tadi, gitu ya, review literatur itu tadi. Oke. Nah, untuk konten dari critical review, apa saja yang kita berikan di dalam satu critical review, ya? Yang pertama, di sini kita harus menginclude ataupun melibatkan key academic theories. Kunci-kunci dari teori akademiknya itu harus kita libatkan. Kedua, kita harus bisa mendemonstrasikan pengetahuan yang sekarang itu sedang dibahas gitu ya di dalam area tersebut. Terus yang ketiga adalah menggunakan referensi yang jelas untuk pembaca, supaya pembaca nanti bisa menemukan publikasi yang disitasikan atau publikasi yang dikutip, ya, publikasi yang originalnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah acknowledge the research of others, ataupun kita boleh seperti ini ya, menginformasikan gitu kan, ataupun memberitahukan research yang dilakukan oleh orang yang lainnya. Oke. Next. Kunci ketika melakukan yang namanya critical literature review. Yang pertama, kita harus bisa mendemonstrasikan apa yang sudah kita baca, kita harus bisa memahami dan bisa mengevaluasi materialnya. Yang kedua, dapat menghubungkan ide yang berbeda untuk membentuk satu argumen yang kohesif dan koheren. Terus, yang ketiga adalah kita bisa membuat hubungan yang jelas dari research objectives kita kepada subsequent dari materi yang tadi kita sudah baca, ya. Oke. Selanjutnya, literature sources, apa saja yang menjadi sumber-sumber dari literatur yang boleh kita ambil. Yang pertama itu kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi 3, yaitu primary, secondary, dan tertiary berdasarkan jenisnya. Nah, primary,
secondary dan tertiary ini dibedakan berdasarkan level dari detailnya dan juga berdasarkan waktu dari publikasinya. Kalau yang detail gitu ya, itu akan semakin detail ketika dia di primary. Akan semakin tidak detail ketika dia di secondary dan di tertiary. Kemudian, waktu untuk publikasinya akan semakin banyak ketika dia di tertiary. Waktu publikasi akan semakin singkat ketika dia secondary dan primary. Oke, untuk primary seperti apa saja? Ya, bisa dibuat contoh-contohnya itu adalah laporan, ada tesis, ada email, kemudian ada proceedings dari conference gitu ya, terus ada reports dari satu perusahaan, dan mungkin juga ada manuskrip yang tidak dipublikasikan, dan mungkin juga dari publikasi yang dimiliki oleh pemerintahan. Kemudian yang secondary-nya itu ada journals, ada buku, ada newspaper, koran gitu ya, dan juga mungkin juga ada beberapa diantaranya yang publikasi dari pemerintahan punya. Gitu. Nah, lihat di sana bahwa perbedaan antara primary dan secondary sudah terlihat. Kalau di secondary ini tentunya dia sudah mendapatkan satu ini sebutannya ya. Dia sudah direview, sudah lebih lanjut di sini. Sudah ada proses revisi, kan? Udah ada proses perbaikan, gitu kan? Di sini kan. Oke, udah ada proses editing juga ya, ataupun dari editornya. Next ke tertiary. Tertiary di sana ada index, ada abstracts, ada catalogs, encyclopedias, dictionaries, bibliographies, citation indexes. Jadi di sini tertiary sudah lebih singkat lagi, ya. Contoh-contohnya tadi ini dia. Dan dalam hal ini ini bahkan sudah lebih detail, bukan lebih detail ini ya. Sudah tidak terlalu banyak lagi detailnya di dalam, jadi hanya sudah langsung yang penting-pentingnya aja gitu. Oke, nah ini dia sources dari literature yang kita boleh ambil. Kemudian di sini kita punya yang namanya literature search strategy. Yang kita lakukan di sini adalah kita harus menuliskan parameter dari apa yang kita mau cari. Kita juga menuliskan keywords-nya dan terms-nya ataupun istilah-istilah yang digunakan. Yang ketiga ada database dan juga search engines. Dan yang keempat adalah kriteria dari studi yang relevan dan juga berguna. Yang terakhir, kalau memungkinkan kita juga boleh mendiskusikan tulisan tersebut dengan autornya dan penulisnya. Tapi ini hanya kalau mungkin ya, tapi kan nggak selalu bisa juga hal itu kita laksanakan. Next. Lebih jauh lagi gitu ya, selain menuliskan hal-hal yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yang kita lakukan adalah kita mendefine parameters research kita ini tadi, kemudian kita generate keywords-nya, kita discuss research ini tadi, tentunya dengan orang-orang yang juga memiliki kemampuan di dalam hal tersebut gitu kan ya. Kita lakukan yang namanya brainstorm. Terus yang terakhir adalah kita bangun suatu pohon relevansisnya, suatu kayak trees yang menyusun antara satu istilah dengan istilah yang lainnya gitu kan, key yang satu dengan key yang lainnya gitu, research yang satu dengan research yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita boleh menggunakan yang namanya computer software. Oke. Pendekatan ya dalam suatu literatur search itu boleh kita lakukan. Yang pertama adalah kita lihat dari sources ataupun sumber literatur yang tertiary. Oke, karena tadi kita kan bergerak dari termnya ya, dari key-nya ya. Setelah itu kita obtaining relevant literature. Kita cari literatur yang terkait dengan tertiary literature itu tadi. Setelah itu kita lakukan scanning dan kita lakukan browsing terhadap literatur yang secondary. Oke.
Selanjutnya, untuk melakukan browsing ini tentunya kita tidak asing lagi ya, kita gunakan yang namanya internet. Nah, itu pendekatan untuk suatu literatur research. Nah, ketika kita menggunakan literatur tertiary, ya kita searching, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memastikan keywords-nya itu cocok dengan index language yang sudah terkontrol, oke? Sudah terpercaya gitu lah. Next kita cari database yang yang appropriate ataupun yang layak gitu kan, boleh yang di print, boleh yang masih berupa database gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menuliskan, atau memperhatikan gitu ya, details yang digunakan, termasuk juga search stringsnya. Gitu. Keempat, kita tuliskan referensi secara lengkap dari setiap pencarian yang dilakukan. Oke. Jadi sering sekali kita bikin tugas akhir itu nggak dibikin lengkap referensinya. Nah, di sini kita wanti-wanti supaya referensinya itu harus dituliskan dengan lengkap. Next. Oke, ini tadi ya, ada sumber-sumbernya tadi, ada printed sources, kemudian ada database yang menggunakan logika Boolean, terus udah gitu kita scanning dan browsing, dan yang terakhir adalah searching di internet. Oke. Nah, proses pencarian di internet ini sendiri dapat digambarkan dalam satu flowchart sebagai berikut ya. Jadi, decide to search di internet pertama, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, are specific site addresses ataupun URLs known? Apakah specific site ini diketahui? Jika iya, kita akses internet. Lalu nanti kita lanjut dengan proses yang lebih lanjut. Nah, kalau tidak, apakah ada specific keywords? Dan apakah ada topik yang jelas? Nah, jika iya, kita lanjutkan dengan mengakses internet. Tapi kalau tidak, kita ke proses selanjutnya, yaitu apakah ada subjek general dari topik tersebut. Kalau iya, kita akan akses internetnya. Tapi kalau tidak, ya kita ke langkah yang satunya lagi. Oke, pada langkah yang, bukan langkah ini ya, pada pertanyaan kedua. Ketika kita akses internet, nah di sini kita harus lihat apakah ada kendali dari situs yang kita dapatkan ini tadi. Apakah itu bisa dipercaya gitu ya. Kalau iya, kita lanjutkan, dan kalau tidak juga ada proses selanjutnya ya. Di sini juga ada ya, di pertanyaan ketiga ini kita lanjutkan, pada saat akses internet ini apakah subjeknya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, ada kedua kemungkinan, bisa iya dan bisa tidak. Nah, jadi untuk yang ini ya, yang sites yang bisa dipercaya atau tidak, itu nanti ada dua kemungkinan. Kalau dia di yes atau bisa dipercaya, kita harus gunakan general search engines yang bagus untuk keyword, untuk pencarian keyword, dan juga yang memiliki control range of sites. Kalau tidak, berarti kita harus menggunakan yang namanya meta search engines. Yang ini bagus untuk pencarian pada situs yang multiple ataupun berganda, dan di sini lebih mudah. Tapi sebetulnya ini itu bukan diartikan lebih mudah ya, tapi kemudahannya itu dibandingkan dengan yang sebelah kiri, kemudahannya jadi berkurang. Nah, jadi lebih sulit gitu sebenarnya ya, untuk mengendalikan sites yang kita dapatkan. Oke. Dan pada proses yang ini, yang subjeknya terdefinisikan dengan jelas ya, kita boleh lihat di sana bahwa untuk yang yes, kita harus coba search engines yang lebih dispesialisasikan. Oke.
Terus kalau misalnya, oh iya, 2 itu ada kemungkinannya. Spesialisasi search engines, dan yang kedua adalah kita gunakan information gateways. Tapi ketika dia no, artinya tidak dapat didefinisikan, di sini kita gunakan yang namanya subject directories. Oke, jadi itu dia langkah-langkahnya. Nah, kesemuanya ini nanti berujung pada langkah, yaitu menggunakan keywords. Kita mencari ataupun dengan memilih satu topik. Oke, nanti kita akses situsnya, kemudian kita bookmark situs yang kita rasa berguna, lalu kita tuliskan address-nya secara lengkap. Oke, dan dengan demikian kita boleh mencari literatur yang tadi kita butuhkan. Oke, tapi kalau tadi jawabannya no, pada akhirnya pencarian itu tidak cukup. Oke, tidak dapat didefinisikan dengan cukup. Oke, selanjutnya ya, kalau udah dapat tadi sumbernya, kita lakukan adalah evaluating the literature. Jadi pertama kita harus define scope dari review kita. Kita harus assess keterkaitan dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kita harus mengakses kecukupan dari literatur yang kita punya. Oke, nah langkah selanjutnya kita juga perlu melakukan yang namanya perekaman ataupun pendokumentasian dari literatur yang kita punya ini tadi. Kita harus buat notes-nya, kita buat catatannya gitu ya. Nah, jadi yang dibuat di sana itu, yang perlu direkam itu apa aja? Yang pertama adalah biographic details-nya. Oke. Terus udah gitu brief summary dari kontennya. Ringkasan dari si konten ini tadi. Terus yang ketiga adalah supplementary information ataupun informasi yang bersifat suplemen ataupun tambahan, ya. Nah, di sini juga kita diingatkan mengenai plagiarism. Nah, ada 4 bentuk yang sering kita temukan dari plagiarism. Yang pertama adalah mencuri materi dari sumber yang lainnya. Yang kedua adalah submit ataupun mengirimkan materi yang sebenarnya dituliskan oleh orang lain. Yang ketiga, mengcopy ya atau meniru gitu kan ya materi tanpa adanya quotation marks, tanpa adanya tanda kutip. Oke. Kalau itu bukan dari kita asalnya, disarankan kita gunakan yang namanya tanda kutip ataupun kutipan gitu ya untuk menandai materi tersebut. Yang keempat adalah parafrase materi tanpa adanya dokumentasi. Oke, kalau di sini kan dari tadi kita ini ya ada tulisan adapted from something gitu kan, cited in something gitu. Nah, kita mengambil materinya itu dengan mendokumentasikan sumber dari materi tersebut. Gitu dia ya. Oke, next. Ini dia summary-nya. Untuk yang critical literature review, yang pertama kita harus search ataupun kita harus tentukan research konteksnya. Kemudian kita harus bisa melead pembaca atau mengarahkan pembaca kepada section selanjutnya dalam satu report. Terus kita harus bisa juga memulai dari level yang lebih umum dan akan dilanjutkan dengan level yang lebih sempit kepada topik-topik yang juga lebih spesifik. Summary untuk literature search requires ya apa aja gitu kan yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama tadi kita udah lihat apa namanya 3 kategori dari sources, primary, secondary, dan tertiary. Kedua, kita harus bisa mendefine research questions dan objectives-nya. Yang ketiga, kita harus bisa mendefine parametersnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik-teknik yang dibutuhkan. Misalnya apa? Ada brainstorming dan juga menggunakan relevance trees. Bisa juga dengan menggunakan flowchart gitu ya. Oke, nah ini dia
pembahasan untuk hari ini, untuk week 6 dari metode penelitian. Demikian dulu pembahasan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.